biasa dipanggil Suster Tika. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Makassar yang sedang bertugas di ruangan ini selama 3 minggu. Hari ini saya akan dinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Selama saya di sini, saya akan merawat kakak di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu, nama kakak siapa? Nur Andira, biasa dipanggil dia. Oh iya, bagaimana perasaannya kakak saat ini? Saya bosan sus, saya merasa tidak berguna. Apakah kakak masih suka menyendiri? Iya sus. Baiklah kak, bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang perasaan kakak dan kemampuan yang kakak miliki? Apakah kakak bersedia? Baiklah, saya bersedia sus. Oke, tujuannya itu agar kakak dengan saya dapat saling mengenal, sekaligus kakak dapat mengetahui tentang keuntungan berinteraksi dengan orang lain dan kerugian tidak berinteraksi dengan orang lain. Terus berapa lama kakak mau berbincang-bincang dengan saya? Bagaimana kalau 10 menit saja kak? Iya, 10 menit saja. Kakak mau berbincang-bincang di mana? Bagaimana kalau di ruangan ini? Iya sus. Oke. Oke kak, dengan siapa kakak tinggal serumah? Dengan orang tua saya, Oh, siapa yang paling dekat dengan kakak? kakak kedua saya sus. Apa yang menyebabkan kakak bisa dekat dengan kakak keduanya kakak? Karena cuma dia yang bisa mengakui saya. Siapa anggota keluarga atau teman kakak yang tidak dekat dengan kakak? Kakak pertama saya dan adik-adik saya. Apa yang membuat kakak tidak dekat dengan dia? Saya malas untuk dekat dengan mereka. Apa saja? Bagaimana dengan teman yang lain? Saya malas bergaul. Apakah ada pengalaman yang tidak menyenangkan ketika bergaul dengan orang lain? Apa yang menghambat kakak dalam berteman dan bercakap-cakap dengan orang lain? Saya tidak mau bergaul dengan siapapun sus. Saya malas dan malu sus berkenalan dengan orang lain. Menurut kakak apa ya keuntungan kita kalau mempunyai teman? Mengatakan keuntungan berinteraksi dengan orang lain adalah banyak teman untuk bercakap-cakap. Wah benar sekali. Kita mempunyai teman untuk bercakap-cakap. Apalagi kak? Dan banyak ilmu. Wah bagus sekali. Kakak bisa menyebutkan keuntungan dari berinteraksi dengan orang lain. Nah kalau kerugian yang tidak mempunyai teman, Selalu menyendiri apalagi? dan tidak mempunyai teman. Ya kakak bagus sekali. Jadi banyak ya kerugian yang kita dapatkan jika tidak mempunyai teman. Kalau begitu kakak ingin belajar berteman dengan orang yang lain? Iya sus. Oke, nah untuk memulainya sekarang kakak latihan berkenalan dulu dengan saya. Terus begini kak, untuk berkenalan dengan orang lain kita sebutkan dulu nama kita dan nama panggilan kita. Contohnya nama saya Nur Atika Airanti, senang dipanggil Tika. Terus kakak bisa menanyakan kembali kepada teman kakak seperti nama kamu siapa dan senangnya dipanggil apa. Coba kakak contohkan. Nama kamu siapa dan senang dipanggil apa? Wah bagus sekali kak. Nah setelah berkenalan dengan kakak, orang tersebut diajak ngobrol ya tentang hal-hal yang menyenangkan, misalnya tentang keluarga, tentang hobi, pekerjaan dan sebagainya. Nah bagaimana kalau sekarang kita latihan bercakap-cakap dengan teman kakak? Iya sus. Bagaimana perasaan kakak setelah kita latihan berkenalan? Jadi lebih baik sus. Oke, nah sekarang kita coba ulangi dan peragakan kembali cara berkenalan dengan orang lain. Nama kamu siapa dan senang dipanggil apa? Nah bagus sekali ibu. Baik kak, dalam satu hari atau mau berapa kali kakak latihan bercakap-cakap dengan teman? 2. Oke, 2 kali ya kak. Baiklah, jam berapa kakak akan latihan? Ini ada jadwal kegiatannya ya. Kita isi pada saat jam 11 dan jam 3 sore. Kegiatan kakak adalah bercakap-cakap dengan teman kakak. Terus jika kakak melakukannya secara mandiri,
kakak menuliskan M. Jika kakak melakukannya dibantu atau diingatkan oleh teman, maka kakak tuliskan T. Mengerti? Iya, mengerti. Oke, coba kakak ulangi. Jika saya melakukannya secara mandiri, maka saya menuliskan huruf M. Dan jika saya dibantu atau diingatkan oleh keluarga atau teman, maka saya tulis T. Ya, bagus sekali Kak. Bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang pengalaman kakak bercakap-cakap dengan teman-teman baru kakak dan latihan bercakap-cakap tentang topik tertentu? Apakah kakak bersedia? Iya, bersedia. Oke, kakak mau jam berapa? Bagaimana kalau jam 11? Boleh, Kak. Oke, kakak maunya di mana kita berbincang-bincang? Kalau bagaimana kalau di sini lagi? Iya, sus. Bisa. Oke. Baiklah Kak, besok saya akan ke sini jam 11. Sampai jumpa Kak. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak, selamat pagi. Masih ingat dengan saya? Waalaikumsalam. Iya, masih ingat, sus. Bagaimana perasaan kakak hari ini? Jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, apakah masih ada perasaan kesepian? Bagaimana? Apakah kakak sudah mulai berkenalan dengan orang lain? Biasa saja, sus. Baiklah, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita latihan bagaimana berkenalan dengan bercakap-cakap dengan orang lain agar kakak semakin banyak teman. Apakah kakak bersedia? Bersedia. Berapa lama kakak mau berbincang-bincang? Bagaimana kalau 10 menit? Iya, bisa. Oke, kakak mau berbincang-bincang di mana? Bagaimana kalau di sini saja? Iya. Oke. Baiklah, saat ini saya datang bersama teman saya. Dia juga perawat di ruangan ini. Kakak bisa memulai berkenalan. Apakah kakak masih ingat bagaimana cara berkenalan? Iya, masih ingat. Wah, bagus sekali Kak. Terus coba kakak mulai berkenalan dengan teman saya. Hai Kak, nama saya Nur Andira, biasa dipanggil Dira. Hai Dira. Kalau kakak namanya siapa dan biasa dipanggil apa? Nama saya Suci, biasa dipanggil Uci. Kalau hobi kakak apa? Hobi saya menyanyi. Kalau kamu? Masak. Masak, ya bagus sekali. Alamat kakak apa? Alamat saya di Jalan Ratulangi. Kalau kamu? Di Jalan Pelitataan. Oh iya. Terus pekerjaan kakak apa? Saat ini kakak masih mahasiswa. Kalau kamu? Masih duduk di bangku SMA kelas 12. Oh begitu ya. Oke. Wah, bagus sekali perkenalannya dengan teman kakak. Jadi kakak hari ini kegiatannya apa? Tidak ada. Oh, bagaimana kalau kakak temani teman kakak yang sedang menyiapkan makan siang di ruang makan sambil menolong teman kakak, bisa sambil bercakap-cakap dengan yang lain. Iya, boleh. Mari sini kak. Apa yang ingin kakak bicarakan dengan teman saya? Bagaimana caranya? Oh, tentang piring yang baik ya. Jadi begini kak. Iya, sekarang piringnya sudah rapi. Bagaimana kalau kita mulai dengan mengatur gelas dengan rapi? Baik, sus. Oke, Kak. Bagaimana perasaan kakak setelah berkenalan dengan teman saya? Baik, sus. Oke, coba kakak sebutkan kembali bagaimana caranya berkenalan. Nama kakak siapa? Misalnya
bagaimana kalau ditambah lagi jadwal kegiatannya kakak, yaitu jadwal kegiatan bercakap-cakap ketika membantu teman sedang menyiapkan makan siang. Mau jam berapa kak latihannya? Saat makan pagi dan siang saja, Sus. Oh, ketika makan pagi dan siang. Baiklah kak, kalau besok kan saya dampingi kakak berkenalan dengan orang lain dan latihan bercakap-cakap saat melakukan kegiatan harian lain. Apakah kakak bersedia? Iya, bersedia. Oke. Kakak mau jam berapa? Bagaimana kalau jam 10? Iya, Sus. Oke, baiklah kak. Besok saya akan ke sini jam 10. Sampai jumpa kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum kak, selamat pagi. Masih ingat dengan saya? Masih, Sus. Oke. Bagaimana perasaan kakak hari ini? Apakah masih ada perasaan kesepian? Saya masih malu, Sus. Apakah kakak sudah bersemangat bercakap-cakap dengan orang lain? Iya. Oke. Bagaimana apa kegiatan yang kakak lakukan sambil bercakap-cakap? Terserah, Sus. Oke, bagaimana kalau jadwal perkenalan dan bercakap-cakap, apakah sudah dilakukan? Iya. Bagus sekali. Oke. Baiklah, sesuai janji kita kemarin, hari ini saya akan mendampingi kakak berkenalan atau bercakap-cakap dengan tukang masak serta bercakap-cakap dengan teman sekamar saat melakukan kegiatan harian. Apakah kakak bersedia? Iya, bersedia. Berapa lama kakak ingin berbincang-bincang? Bagaimana kalau 10 menit lagi? Iya, Sus. Oke. Kakak mau berbincang-bincang di mana? Bagaimana kalau di tempat ini lagi? Iya, Sus. Oke. Baiklah kak, bagaimana kita menuju di ruang dapur? Di sana para juru masak sedang memasak dan juru masak di sana berjumlah 5 orang. Bagaimana jika kita berangkat sekarang? Saya masih malu, Sus. Kakak sesampainya di sana, kakak langsung bersalaman dengan memperkenalkan diri seperti yang sudah saya ajarkan kepada kakak. Kakak bersikap biasa saja dan yakin bahwa orang di sana senang dengan kedatangan kakak. Baik kak, kita berangkat sekarang ya. Nah kak, sekarang kita latihan bercakap-cakap dengan teman saat melakukan kegiatan harian. Kegiatan apa yang ingin kakak lakukan? Merapikan kamar. Oh, merapikan kamar. Baiklah, dengan siapa kakak ingin didampingi? Dengan Nona M. Oke, baiklah kak, kegiatan merapikan tempat tidur dan menyapu kamar, tidur ya kak. Oke. Bagaimana hari ini? Bagaimana perasaan kakak setelah berkenalan dengan juru masak di dapur? Lumayan baik, Sus. Terus apa pengalaman kakak yang menyenangkan berada dalam kelompok? Adakah manfaat yang kakak dapatkan dengan banyak orang? Bisa kenal banyak orang, Sus. Iya. Baiklah kak, selanjutnya kakak bisa menambah orang yang kakak kenal, atau kakak bisa ikuti kegiatan menolong atau membawa nasi untuk teman-teman kakak. Jadwal bercakap-cakap kakak setiap pagi saat merapikan tempat tidur ya kak. Baiklah kak, bagaimana kalau besok saya dampingi kakak dan melakukan berbincang-bincang saat menjemput pakaian ke laundry? Apakah kakak bersedia? Iya, bersedia. Oke. Waktunya mau jam berapa kak? Bagaimana kalau jam 11? Oke, Sus. Oke. Kakak maunya di mana kita berbincang-bincang? Bagaimana kalau di ruang tamu ini lagi? Iya, Sus.
Oke. Assalamualaikum Kak, selamat pagi. Apakah Kakak masih kenal dengan saya? Ya, sus. Oke. Bagaimana dengan perasaan Kakak hari ini? Apakah masih ada perasaan kesepian atau rasa enggan berbicara dengan orang lain? Sudah tidak, sus. Oke. Bagaimana kegiatan hariannya? Apakah Kakak sudah lakukan? Sudah. Oke. Dilakukan sambil bercakap-cakap kan Kak? Iya, sus. Oke, baik Sus. Sudah berapa orang yang Kakak kenal? 2 orang. Oh, bagus sekali. Dengan teman kamar yang lain bagaimana? Apakah sudah bercakap-cakap juga? Iya, sus. Bagus sekali Kak. Bagaimana perasaan Kakak setelah melakukan semua kegiatan? Sudah menggunakan, sus. Wah, Kakak memang luar biasa. Eh, Baiklah Kak, bagaimana dengan janji kita kemarin hari ini kan saya akan mendampingi Kakak untuk menjemput pakaian ke laundry. Sekalian latihan berbicara saat melakukan kegiatan sosial. Apakah Kakak bersedia? Iya, bersedia. Berapa lama Kakak mau berbincang-bincang? Bagaimana kalau 20 menit saja? Iya, sus. Oke. Kakak mau berbincang-bincang di mana? Bagaimana kalau di sini lagi? Iya, sus. Oke. Baiklah, apakah Kakak sudah mempunyai daftar baju yang akan diambil? Sudah, sus. Oke. Nah, Kakak, Kakak caranya yang pertama adalah Kakak ucapkan salam untuk Kakak Siti. Setelah itu Kakak bertanya pada Kakak Siti apakah pakaian untuk ruangan melati sudah ada. Jika ada pertanyaan dari Kakak Siti, Kakak jawab iya ya. Oke. Setelah selesai, Kakak minta Kakak Siti menghitung total pakaian dan kemudian Kakak ucapkan terima kasih kepada Kakak Siti. Oke. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Apakah pakaian ruangan melati sudah siap? Sudah. Ya, Kakak bisa tolong hitung berapa total pakaiannya? Pak, iya. Mari bukunya. Terima kasih. Terima kasih. Ini. Bagaimana perasaan Kakak setelah bercakap-cakap saat menjemput pakaian ke ruangan laundry? Baik. Apakah pengalaman yang menyenangkan Kak? Iya, menyenangkan. Oke, baguslah. Baiklah Kak, selanjutnya Kakak bisa terus menambah orang yang Kakak kenal dan melakukan kegiatan menjemput pakaian ke ruangan laundry. Baiklah Kak, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang lagi tentang kebersihan diri? Apakah Kakak bersedia? Ya, bersedia.